karena keterpaksaan hidup. Keterpaksaan hidup ini yang bisa menggerakkan hati kita untuk memulai suatu usaha bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngombis, ngobrol seputar bisnis. Tema hari ini tentang membangun startup. Sebelumnya perkenalkan, saya Septiana sebagai host hari ini dan dua bintang tamu saya tidak akan pernah berubah. Bintang tamu pertama Lailatul Karomah dan bintang tamu kedua Fadilatus Suro. Nah, berhubung ini temanya tentang membangun startup, apa sih yang kalian ketahui tentang startup itu? Pada bintang tamu pertama, tolong dijelaskan. Startup itu perusahaan rintisan yang dirancang untuk membangun sebuah produk atau pelayanan jasa di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Apakah ada pendapat lain? Kalau menurut saya, startup merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang dimana mereka itu mendirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga mereka itu berusaha keras supaya bisnis yang dijalani itu tidak tergantikan oleh pelanggan. Apa saja sih bisnis startup itu yang kalian ketahui? Karena bisnis startup itu lebih merujuk pada pengembangan informasi dan teknologi, yaitu biasanya menggunakan sebuah aplikasi. Jadi beberapa contoh perusahaan startup itu seperti ojek online, Shopee, Tokopedia, OVO, dan yang lainnya. Apakah ada keuntungan dalam bisnis startup itu? Keuntungan dalam bisnis startup itu tentunya ada. Salah satunya yaitu kita bisa memiliki waktu kerja yang fleksibel, di mana kita tidak dikekang oleh waktu kerja. Apabila pekerjaan kita sudah selesai, maka kita bisa bersantai. Kan setiap keuntungan itu kan pasti ada kerugian. Pasti dong ada kerugiannya setiap bisnis. Pastinya ada, tapi salah satu kerugian di startup ini sendiri, karena startup itu kan perusahaan yang melalui teknologi dan media sosial. Jadi salah satu kerugian yang mungkin terjadi pada diri sendiri yaitu kesehatan mata kita itu bisa terganggu, karena otomatis kan kita kan sering melihat handphone ataupun laptop, sehingga mata kita itu lebih sering terpapar radiasi dan mata kita akan lebih cepat lelah. Apa bedanya startup dengan bisnis? Kalau menurut saya, kalau bisnis itu lebih mengharapkan pada keuntungan. Kalau startup sama juga mengharapkan keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut untuk mengembangkan sebuah bisnis yang baru lagi. Kalau menurut saya, perbedaan antara startup dan bisnis itu, kalau bisnis kecil mereka lebih mengandalkan profit atau keuntungan yang didapat dari hasil usahanya. Sedangkan untuk startup ini sendiri, mereka cenderung rugi di awal-awal mereka memulai suatu usahanya, sehingga dalam membuka suatu perusahaan startup itu mereka cenderung mengeluarkan modal besar-besaran. Hal apa yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru atau bisnis baru? Hal apa yang Harus diperhatikan dalam merintis usaha baru? yang pertama itu dalam membangun suatu usaha, kita yang perlu diperhatikan itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab.
Karena apabila kitanya sendiri sebagai pebisnis tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka usaha yang kita jalani itu tidak akan bisa maju dan berkembang. Yang kedua yaitu jangan sampai salah perhitungan antara modal dan keuntungan. Apabila kita salah dalam melakukan perhitungan, maka kita tidak akan mengetahui kerugian yang akan didapatkan, melainkan kita akan kaget apabila usaha yang kita jalan itu mengalami kemunduran atau kebangkrutan drastis. Terus yang ketiga yaitu kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, karena apabila dari kitanya sendiri tidak bisa menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen, maka konsumen akan enggan untuk kembali lagi membeli di toko kita. Saya mau menambahkan itu dengan cara melihat keadaan pasar. Misalnya, kalau misalnya kita tidak melihat keadaan pasar terlebih dahulu, kita tidak akan tahu harga jual di pasar tersebut. Terus yang kedua itu bisa melihat kebutuhan dan harapan konsumen. Misalnya konsumen membutuhkan beras, maka usaha kita harus menyediakannya agar harapan konsumen bisa terpenuhi. Selanjutnya, bagaimana cara kita itu untuk memulai usaha? Cara kita untuk memulai usaha salah satunya bisa dengan membeli usaha orang lain. Apabila kita mempunyai keinginan untuk membuka suatu usaha, tapi kita masih tidak ada ide untuk membuka suatu usaha yang baru, maka kita bisa membeli usaha orang lain. Tetapi dalam melakukan pembelian usaha orang lain itu, kita juga harus bisa memperhitungkan antara modal yang dikeluarkan dengan keuntungan yang akan didapatkan. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan kerjasama manajemen dengan sistem wiralaba, di mana dengan melakukan suatu perjanjian antara pemilik usaha dengan pemilik usaha lain, dengan mengizinkan pemilik usaha lain menggunakan merek, nama brand, dan hak ciptanya untuk melakukan suatu usaha tersebut dengan memiliki syarat tertentu. Selanjutnya itu bisa mendirikan sebuah usaha baru, yaitu dengan cara mengembangkan ide yang kita punya. Terus juga bisa mengambil alih dari bisnis keluarga. Misalnya keluarga kita mengalami kebangkrutan atau tidak bisa melanjutkan usahanya, kita bisa mengambil alih perusahaan tersebut dengan cara meneruskan perusahaan tersebut. Apa sih alasan kalian menjadi seorang wirausaha? Menjadi seorang wirausaha mungkin bisa jadi yang pertama itu karena keterpaksaan hidup. Keterpaksaan hidup ini yang bisa menggerakkan hati kita untuk memulai suatu usaha bisnis. Misalnya tabungan saya itu hanya sisa 5 juta dan saya itu tidak bekerja. Jadi mau gak mau saya itu harus berani dan mulai membuka suatu usaha. Tapi dalam membuka suatu usaha itu harus dibarengi dengan kemampuan untuk mengelola suatu usaha tersebut. Maka dengan begitu, dengan membuka suatu usaha, maka saya akan bisa makan dan terus melanjutkan hidup. Karena dengan berwirausaha, uang saya akan bertambah. Yang kedua yaitu inovatif entrepreneur, di mana wirausahawan harus mampu selalu berpikir kreatif sehingga bisa menciptakan peluang yang ada dan meningkatkan peluang yang ada itu. Misalnya peluangnya itu
sangat besar, maka kita harus bisa mengembangkan suatu peluang tersebut. Bisa juga karena keturunan. Misalnya keluarga kita ada keturunan seorang pengusaha. Jadi kita bisa melanjutkan usaha tersebut. Yang kedua bisa juga karena Keinginan untuk memulai suatu usaha. Keinginan untuk memulai sebuah usaha. Hal apa yang membuat bisnis itu gagal? Hal yang membuat bisnis itu gagal tentunya pasti banyak ya, karena kan dalam berbisnis itu tidak selamanya kita mulus atau maju terus. Hal pertama yang dapat membuat bisnis kita itu gagal yaitu bisa dari diri kita sendiri, terutama dalam berhati-hati dalam melakukan kemajuan. Misalnya kita tuh terlalu berhati-hati yang berlebihan, berhati-hati dalam berwirausaha atau dalam mengambil suatu keputusan itu juga perlu, tapi tidak boleh berlebihan, karena apabila kita berlebihan dalam berhati-hati maka kita akan takut untuk mengambil suatu keputusan sehingga usaha yang kita jalani itu tidak akan bisa maju dan berkembang. Yang kedua yaitu bisa disebabkan karena perasaan takut disaingi. Seharusnya apabila ada pesaing baru kita tidak perlu takut untuk menghadapi dunia bisnis, karena kita harus bisa mengambil sisi positifnya dari adanya persaingan, dimana kita harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan dalam bisnis kita sehingga kita bisa lebih menarik banyak konsumen. Yang ketiga yaitu kita harus bisa memilih usaha yang strategis, karena apabila usaha yang kita jalani itu tidak strategis maka bisnis yang kita alami itu tidak akan bisa maju. Selanjutnya bisa juga karena kita cepat boros, kepribadiannya bersifat negatif, terus selalu merasa cepat puas, sehingga kita tidak mempunyai keinginan untuk mengembangkan sebuah usahanya itu. Di kesimpulan dari podcast hari ini, startup merupakan suatu perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu orang atau banyak orang untuk mengembangkan suatu produknya atau suatu layanan unik sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam sebuah memulai atau merintis suatu usaha tersebut yaitu kita harus melihat kebutuhan konsumen dan kita harus memiliki modal serta harus menjadi seorang pengelolanya dalam mengelola suatu manajemennya dan suatu kebutuhan yang diperlukan dalam berbisnis. Selain itu, berikan layanan secara personal kepada konsumen, dan masih banyak lagi. Ada seorang pepatah atau seorang pengusaha yang memberikan saya sebuah motivasi, di mana ia berkata, jangan membuang waktu untuk menunggu inspirasi, melainkan mulailah, maka inspirasi akan menemukan kita nantinya. Jadi kita itu tidak harus membuang waktu atau menunggu inspirasi itu datang, kita harus mencarinya lalu kita akan menemukannya. Berarti dengan mencoba memulai berbisnis maka inspirasi akan mendatangi kita. Iya. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.